Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi zat dan wujudnya. Selamat menyaksikan ya. Nah, berikut adalah peta konsep materi hari ini. Zat, jika ditinjau dari wujudnya, terdiri dari padat, cair, dan gas. Sementara jika ditinjau mengenai sifatnya, maka kita akan mempelajari mengenai gaya tarik-menarik antar partikel yang terdiri dari kohesi, adesi, dan seterusnya. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan mempelajari mengenai zat, wujudnya, dan perubahan wujud zat. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Semua materi yang ada di sekitar kita, termasuk semua makhluk hidup, tergolong materi karena menempati ruang dan memiliki massa. Berikut adalah contoh dari zat padat, yaitu es batu. Zat cair itu adalah air, kemudian gas itu contohnya adalah udara yang ada di dalam balon udara. Berikut adalah gambar partikel dari zat padat dan zat cair. Zat padat, seperti yang bisa kalian lihat, memiliki bentuk yang tetap dan jarak antar partikelnya sangat dekat atau sangat rapat. Hanya bisa bergetar di tempatnya. Jadi, susunan dari partikelnya itu sangat teratur. Untuk zat cair, memiliki bentuk yang tidak tetap dan selalu menyesuaikan dengan tempatnya. Jarak antar partikelnya agak berjauhan dan dapat dengan mudah berpindah tempat. Bisa kalian lihat seperti gambar yang Ibu sajikan ya. Untuk zat yang berupa gas, ini mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Jarak antar partikel pada gas juga sangat berjauhan atau renggang, serta molekul-molekul gas dapat bergerak secara bebas. Nah, berikut Ibu juga menampilkan perbedaan sifat antara zat padat, cair, dan gas yang bisa dilihat pada bentuk, volume, pemampatan, massa jenis, dan kemudahan mengalir. Untuk zat padat sendiri, bentuknya itu tetap, zat cair mengikuti wadahnya, sedangkan gas mengikuti bentuk wadahnya. Volume untuk zat padat itu tetap, zat cair juga tetap, sedangkan gas tergantung pada tempatnya. Pemampatan untuk zat padat tidak dapat dimanfaatkan, sedangkan untuk zat cair itu sulit untuk dimanfaatkan, zat gas itu mudah untuk dimanfaatkan. Massa jenis pada zat padat umumnya mempunyai massa jenis yang besar, mempunyai massa jenis yang sedang untuk zat cair, dan gas memiliki massa jenis yang sangat kecil. Serta kemudahan mengalir pada zat padat itu tidak dapat mengalir, sedangkan pada zat cair dan gas itu dapat mengalir. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan pada zat yang menghasilkan zat jenis baru. Nah, berikut Ibu sajikan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada perubahan fisika, perubahan yang terjadi itu hanya pada wujudnya, tidak pada sifatnya, dan dapat kembali ke bentuk semula, serta sifat yang dimiliki oleh zat sebelum dan sesudah perubahan sama. Sedangkan pada perubahan kimia, terjadi perubahan susunan molekulnya, terbentuk zat baru dengan sifat zat yang berbeda dengan sifat penyusunnya dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi menghasilkan zat jenis baru untuk perubahan kimia. Perubahan fisika dapat terjadi pada perubahan wujud atau berubah ukurannya, atau terjadi pada perubahan volumenya, atau berubah bentuknya. Sedangkan untuk perubahan kimia dapat terjadi perubahan pada suhunya, warnanya, atau perubahan yang menghasilkan gas, atau juga perubahan yang menghasilkan endapan. Nah, ini adalah macam-macam perubahan yang dapat terjadi pada perubahan fisika maupun perubahan kimia. Nah, yang tergolong perubahan wujud pada perubahan fisika adalah membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim.
Sedangkan yang termasuk pada contoh perubahan ukuran adalah dipecah, dipotong, atau digiling. Sedangkan yang termasuk pada perubahan volume misalkan adalah terjadi penyusutan volume. Nah, yang tergolong pada perubahan bentuk adalah dipukul, diremukkan, dan lain-lain. Berikut adalah diagram perubahan wujud zat dari cair ke padat atau sebaliknya, dari padat ke gas atau sebaliknya, dari cair ke gas atau juga sebaliknya. Nah, perubahan wujud dari cair ke padat ini dinamakan membeku ya. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian dari padat ke cair itu dinamakan mencair. Contohnya adalah es batu yang mulai mencair. Kemudian dari zat padat berubah menjadi gas itu dinamakan menyublim. Kemudian dari gas ke padat ini dinamakan mengkristal ya. Nah, dari cair ke gas ini dinamakan menguap, seperti contoh pada saat kita memasak air. Nah, kemudian dari gas ke cair ini prosesnya dinamakan mengembun. Mengembun ini contohnya adalah tetesan atau butiran air pada daun di pagi hari. Berikut adalah contoh dari perubahan fisika. Yang pertama adalah perubahan wujud. Perubahan wujud ini kita misalkan sebagai berubah dari padat ke gas atau sebaliknya. Kemudian yang tergolong dalam perubahan ukuran contohnya adalah dipecah, dipotong, atau digiling. Misalkan adalah biji kopi yang kemudian digiling berubah menjadi serbuk kopi. Nah, kemudian perubahan volume ini bisa berupa penyusutan atau misalkan pemuaian seperti yang terjadi pada rel kereta api ketika terkena sinar matahari maka akan mengalami sedikit pemuaian. Nah, perubahan bentuk dapat dilihat pada dipukul atau diremukkan. Contohnya di sini adalah kayu yang dirubah bentuknya menjadi kursi. Oke, yang terakhir ini adalah contoh dari macam-macam perubahan kimia. Perubahan kimia yang terjadi pada perubahan suhu, ini contohnya adalah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm ini adalah contohnya pada proses gunung meletus atau meledak. Nah, reaksi endoterm ini bisa terjadi ketika kita melarutkan garam atau gula ke dalam cairan. Nah, perubahan kimia juga bisa terjadi pada perubahan warna, kemudian pada perubahan yang menghasilkan gas, contohnya pada proses destilasi, dan pada perubahan yang menghasilkan endapan, contohnya adalah larutan yang menghasilkan suatu endapan. Oke, demikianlah penjelasan mengenai materi zat dan wujudnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Tinggal kemudian dibaca-baca lagi dan kita akan ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.